Pagi buat Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Cita Misinaga dengan NIM 14S19033. Nah, kali ini saya akan menjelaskan untuk modul praktikum yang ketiga daripada praktikum jaringan komputer kedua, yaitu mengenai perotean router secara dinamik dan dengan protokol RIP. Nah, di sini tujuannya yaitu agar praktikan mampu melakukan konfigurasi pereotim RIP dinamis dengan paket tracer. Kemudian, untuk memahami konsep RIP dan kegunaan serta fungsinya jika dibandingkan dengan perotean yang dilakukan secara statik. Nah, pertama sekali, kita akan diminta untuk membuat topologi seperti gambar berikut. Nah, topologi ini kita akan buat pada aplikasi Packet Tracer, atau saya menggunakan Cisco. Nah, di sini saya sudah membuat topologi seperti yang diminta oleh modul. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa PC yang diperlukan dalam topologi ini. Nah, ada kurang lebih 8 PC yang digunakan pada topologi ini. Kemudian, dibutuhkan juga 4 router dan 4 switch. Nah, teman-teman perlu perhatikan di sini terdapat 4 router, di mana router ini kita namai dengan router Dolok Sanggul, router Samosir, router Parapat, dan Baligi. Dengan masing-masing router terdapat 1 switch dan 2 PC. Kemudian teman-teman di sini kita sambungkan untuk setiap hubungan antara router dan switch. Nah, agar semuanya terhubung. Jikalau sudah seperti ini, sudah bertanda hijau seperti ini, dapat dikatakan bahwasanya ini sudah terhubung, teman-teman. Nah, selanjutnya yang kita diminta untuk melakukan konfigurasi awal router yang daripada router Dolok Sanggul setelah kita berikan IP address. Nah, memang langkah paling awal itu kita diminta untuk membuat IP address daripada masing-masing PC. Nah, sebelum kita masuk ke konfigurasi awal, di mana konfigurasi awal itu teman-teman bisa klik di bagian routernya, yaitu misalkan router Dolok Sanggul atau router Samosir, Baligi atau Parapat. Tapi lebih baik pertama sekali kita buat menentukan IP address, subnet max-nya, dan gateway-nya. Dengan cara apa teman-teman? Di sini sudah ada diberikan daftar kurang lebih 8 PC yang memuat IP address, subnet max, dan gateway-nya. Nah, di sini misalkan kita buka dari PC 0. Nah, di PC 0 kita bisa lihat melalui desktop dan IP configuration, kita lihat bahwasanya di bagian IP address terdapat 192.168.1.1 seperti yang sudah ditunjukkan, dan subnet max-nya itu sama semua, yaitu 255, 255, 2550. Kemudian gateway-nya atau default gateway-nya itu seperti yang sudah ditentukan di awal. 192, 168, 1254. Nah, di sini kita isi semuanya. Kemudian, itu tidak hanya diisi untuk PC 0, tetapi kita isi hingga PC ke-7. Setelah itu, teman-teman, setelah kita telah membuat dan menetapkan IP address, subnet max, dan default gateway-nya, kita masuk ke bagian konfigurasi awal. Nah, di konfigurasi awal ini, kita bisa buka, misalkan salah satu daripada routernya, seperti yang ada di modul, yaitu router Dolok Sanggul. Kita coba buka, kita buka di bagian CLI. Nah, di sini teman-teman, kita bisa lihat. Nah, Dolok Sanggul. Kita mau lihat show IP route-nya. Dengan cara apa? Dengan cara sintaksnya show IP route. Nah, seperti ini. Nah, ini karena sudah saya kerjakan sampai akhir, jadi menghasilkan yang seperti ini. Nanti teman-teman tahu kenapa seperti ini. Namun untuk yang pertama sekali kita lihat yaitu di bagian sini. Nah, di sini dijelaskan untuk C-nya connected, S-nya static, I-nya itu untuk IGRP, R-nya untuk RIP, M-mobile, dan BGP. B-nya itu untuk BGP. Nah, teman-teman,
bisa lihat seperti ini hasil yang diberikan untuk konfigurasi awal router pada Dolok Sanggul, di mana gateway of last resort-nya masih it's not set ya, masih belum di set. Nah, default gateway-nya itu belum di-define. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama untuk konfigurasi awal pada router Samosir, router Baligi, dan juga router Parapat. Setelah itu, karena kita belum melakukan konfigurasi perroutean antar router, maka PC belum dapat komunikasi melalui router. Nah, maksudnya apa teman-teman? Kita bisa lihat komunikasi antar PC, misalkan PC 0 ke PC 7 itu belum dapat dilakukan karena seperti ini, karena kita belum melakukan konfigurasi perroutean antar router. Oke, selanjutnya teman-teman, konfigurasi perroutean dengan protokol RIP. Nah, kita diminta untuk menambahkan perroutean secara dinamis dengan menggunakan protokol RIP atau Router Information Protocol. Dengan cara apa, teman-teman? Di sini kita membuka melalui routernya masing-masing. Nah, misalkan dengan router Dolok Sanggul. Di router Dolok Sanggul, untuk sintaksnya yang pertama sekali kita masuk ke bagian routernya dengan cara boleh diketik dengan EN, atau teman-teman boleh ketik dengan enable. It's okay, it's same. Selanjutnya teman-teman masuk ke konfigurasinya, conft, lalu kita masuk ke router RIP-nya, router RIP. Oke, di sini teman-teman kita bisa lihat bahwasanya untuk network, kita akan tambahkan network 10.0.0.0 yang ketiga ini. Nah, ini apa maksudnya teman-teman? Nah, seperti yang sudah diberikan kepada kami, bahwasanya ini sudah ada daftarnya. Jadi, setiap router itu memiliki serial 20, serial 30, dan fast Ethernet 0 ke 0. Nah, teman-teman bisa lihat, misalnya di router Dolok Sanggul. Di sini kita lihat untuk router yang kita pakai ini dia mengandung serial. Nah, untuk serial 20 diberikanlah alamatnya 100.100.254.8. Untuk serial 3 juga begitu, 11.00.254. Nah, untuk fast Ethernet juga seperti itu. 192.168.1.254. Jadi semuanya sudah ada alamatnya masing-masing. Nah, itu yang kita tambahkan dengan yang sudah diberikan di awal. Coba kita balik. Nah, dengan seperti ini. Nah, untuk itu, bagaimana cara kita menambahkannya? Setelah kita masuk ke config-nya itu, ke router RIP-nya, kita tambahkan dengan sintaks network. Network 100.000. Nah, seperti yang di daftar ini, 100.254 kita gantikan dengan 0. Oke, sampai itu. Nah, semuanya kita akan lakukan hal yang sama untuk router Samosir, router Baligi dengan Parapat dengan masing-masing alamatnya atau IP-nya. Dengan misalkan nih di router Baligi itu terdapat 3 yaitu 11.000. Oke, selanjutnya untuk hal yang sama kita lakukan untuk router Parapat dan juga Samosir. Oke, kita masuk. Nah, setelah kita lakukan perroutean dinamis dengan protokol RIP, maka komunikasi antar router akan berlangsung sehingga menghasilkan tabel perroutean seperti ini. Nah, teman-teman, seperti yang kita lakukan di awal, konfigurasi awal. Kalau kita tadi lakukan di konfigurasi awal, dia hanya menunjukkan hasil yang seperti ini. Nah, seperti ini. Karena apa? Karena itu tadi kita belum melakukan perroutean secara dinamis. Coba nih. Oke, sorry. Nah, ini. Nah, namun setelah kita lakukan perroutean secara dinamis, kita bisa cek untuk setiap routernya. Misalkan untuk kita exit dulu. Exit.
Coba show IP row. Nah, ini adalah jikalau kita sudah melakukannya atau sudah melakukan perutian secara dinamis dengan protokol RIP-nya. Jadi dia sangat berbeda. Tadi awalnya hanya yang di awal ini, namun sekarang kita sudah melakukan perutian secara dinamis, nah dia akan menghasilkan seperti ini. Jadi maksudnya apa teman-teman? Jadi kalau misalkan sudah seperti ini, kita bisa mengirimkan pesan antar PC dengan seperti yang dibilang di awal tadi. Nah, misalkan kita mau kirim dari PC0 ke PC7, itu sudah bisa kita lakukan. Nah, kita mungkin diminta untuk melakukan pengujian, yaitu kita coba melakukan ping dari PC0 ke PC6. Apakah itu sukses gitu? Nah, misalkan nih, PC0 kita bisa pakai dari desktop lalu command prompt. Nah, command prompt kita ping. Nah, ini adalah PC0. Teman-teman bisa lihat ini adalah PC0. Kita mau melakukan ke PC6, di mana PC6 tadi untuk alamatnya itu yaitu 192.168.1. Nah, seperti ini. Berarti ini sudah berhasil. Close 0, berarti reply from 192.168.31. Nah, teman-teman, berarti pengujian kita yang pertama, yaitu melakukan ping dari PC0 ke 6 itu sudah sukses. Berarti kita sudah dapat bahwasanya untuk praktikum ini, yaitu melakukan dengan protokol RIP, sudah berhasil. Nah, ini kita bisa lihat, untuk menunjuk 192.168.31 pakai data dikirimkan melalui gateway. Ini teman-teman bisa lihat dengan daftar yang sudah diberikan di awal pada router Dolok Sanggul Pangka, paket data akan di-forward ke interface serial 20 pada router Samosir. Nah, pada router Samosir terkandung informasi perihal IP address tujuan, sehingga data dapat disampaikan pada klien yang di PC6. Oke, teman-teman, di sini kita juga diminta untuk menonaktifkan serial 20 pada router Samosir, lalu kita trace route kembali. Nah, ini yang melakukan hal yang sama, hanya saja ini kita hanya diminta untuk menonaktifkan terlebih dahulu, lalu kita coba aktifkan kembali. Seperti itu kurang lebih. Untuk praktikum modul yang ketiga ini, saya kira saya sudah melakukannya dengan berhasil, dan saya kira sampai di sini. Terima kasih untuk perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Terima kasih dan selamat pagi.